Permeabilitas. Oke, dimulai ya. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Pengantar Komputasi Modern kelas 4 IA 10. Hari ini akan mempresentasikan jurnal mengenai uji sifat magnetik pasir pantai melalui penentuan permeabilitas relatif menggunakan Logger Pro. Di sini kami beranggotakan kelompok yaitu Alfizar Satria Mahendra, Alvin Raihan Munaf, Anas Muti, Chandra Cipto Nugroho, dan Zalita Nadia Utami. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Biji besi yang terkandung di dalam pasir pantai merupakan unsur logam yang dapat terinduksi oleh medan magnet, sehingga dapat ditentukan nilai permeabilitas relatifnya. Pengukuran permeabilitas relatif dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Logger Pro, interface Logger Pro. Logger Pro merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pengumpulan data dan penganalisis data yang diciptakan oleh Vernier Lab Pro, Vernier International 2004. Perangkat lunak ini didesain agar dapat dipasangkan pada berbagai sensor secara simultan. Logger Pro dapat dihubungkan langsung dengan komputer, sehingga data yang terekam mudah diolah. Pada penelitian ini, perangkat eksperimen tersebut dimodifikasi untuk disesuaikan dengan metode pengambilan data. Pengumpulan data pengukuran menggunakan perangkat lunak Logger Pro, salah satunya penelitian yang pernah dilakukan oleh Helina Widyasari dan Muhammad Toifur 2014 yang mengkaji tentang penentuan permeabilitas relatif yang terkandung di dalam minuman isotonik dengan berbagai merek. Berdasarkan metode tersebut, muncul suatu pemikiran untuk menentukan kandungan biji besi pada pasir pantai memanfaatkan perangkat lunak Logger Pro. Sehingga peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang uji sifat magnetik pasir pantai melalui penentuan permeabilitas relatif menggunakan Logger Pro. Oke, selanjutnya kita sampai Anas. Alat dan bahan. Yang pertama ada kumparan solenoida 3600 lilitan dengan panjang 3,5 cm dan rongga berbentuk persegi dengan sisi 2 cm. Yang kedua ada Logger Pro interface dan perangkat lunaknya. Yang ketiga ada sensor magnetik. Yang keempat ada sensor arus. Yang kelima ada sensor tegangan. Yang keenam ada adaptor. Yang ketujuh ada kabel penghubung. Yang kedelapan ada statif. Yang kesembilan ada laptop. Yang 10 ada jangkar sorong. Yang ke-11 ada bahan uji. Ada 3 jenis yaitu pasir dari Pantai Depok, Pantai Parangkritis, dan Pantai Parangkusumo. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini ada 9. Yang pertama-tama kita menyediakan bahan uji dengan mengambil pasir dari pantai. Bahan uji yang dimaksud adalah biji besi yang terkandung pada pasir pantai yang diekstrak menggunakan magnet permanen. Yang kedua, menyusun alat dan bahan eksperimen. Yang ketiga, memasukkan salah satu bahan uji ke dalam solenoida. Pasir yang dimasukkan ke dalam solenoida dimampatkan sedemikian rupa sampai memenuhi rongga solenoida tersebut. 4. Menempatkan sensor magnetik tepat di atas permukaan pasir pada solenoida. Yang kelima, menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan PLN. Kemudian mengatur tegangan pada adaptor pada tegangan 1,5 volt. Yang keenam, menjalankan perangkat lunak Logger Pro pada laptop dengan klik tombol collect. Yang ketujuh, memvariasikan tegangan setiap 5 detik dari 1,5 volt sampai pada tegangan 9 volt. Yang kedelapan, menyimpan data yang didapat dari perangkat lunak Logger Pro pada laptop. Yang kesembilan, mengulangi langkah ketiga sampai ke-8 untuk bahan uji lainnya. Selanjutnya, Zalita.
Jalita. Analisa data. Pengambilan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan interface Logger Pro yang dihubungkan dengan laptop yang sudah diaktifkan perangkat lunak Logger Pro. Semua data hasil pengukuran diolah dalam program Microsoft Excel untuk dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam menentukan permeabilitas magnet pada sampel biji besi adalah analisis regresi linier. Hasil dan pembahasannya, hasil pengolahan data penelitian dapat disajikan pada tabel 1 dan tampilan grafik hubungan magnet medan magnet B terhadap arus I dapat dilihat pada gambar 5. Ada beberapa sampel bahan, yaitu udara, pasir Parangtritis, pasir Parangkusumo, dan pasir Depok. Dengan persamaan linier dan sebagainya, seperti yang tertera pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1 didapatkan nilai permeabilitas udara sebesar 6,4296 kali 10⁻⁷ TMA-1. Permeabilitas vakum udara secara teori adalah 1,2560 dikali 10⁻⁶ TMA-1, sehingga diperoleh nilai konversi sebesar 1,9544. Nilai konversi ini dikalikan dengan hasil perhitungan nilai permeabilitas magnet bahan yang didapatkan saat eksperimen untuk mendapatkan nilai permeabilitas magnet bahan yang lebih tepat. Hasil perhitungan permeabilitas magnet bahan pada tiap sampel dapat dilihat pada tabel 2. Dari sampel bahan Parangtritis, dari sampel bahan ada pasir Parangtritis, terus pasir Parangkusumo, dan pasir Depok. Pada gambar 5 dapat dilihat itu dapat ditemukan bahwa yang pertama itu yang pasir Depok itu kuat arusnya itu sekitaran 0,01 sampai dengan 0,015 dengan medan magnet sebesar 0,0014. Lalu tritis itu kisaran 0,0 sampai 0,005 sampai dengan 0,1 sampai dengan 0,015 dengan medan magnetnya itu 0,001 dan Kusumo itu di antara 0 sampai 0,005 sampai 0,1 sampai 0,015 dengan medan magnetnya itu 0,001 sampai 0,0012. Ya, kesimpulan dari jurnal ini, dari hasil analisis data yang didapatkan, permeabilitas relatif pasir pantai Parangtritis sekitar 1,515, sekitar 0 kurang lebih 0,744. Permeabilitas relatif pasir pantai Parangkusumo 1,629 kurang lebih 0,025 dan permeabilitas relatif pasir pantai Depok sama dengan 2,006 kurang lebih 0,030. Hasil tersebut menunjukkan tingkatan nilai permeabilitas relatif dari pasir pantai Depok lebih tinggi dari pasir pantai yang lainnya. Sehingga pasir pantai Depok diketahui memiliki kandungan biji besi yang lebih banyak daripada pasir Parangtritis dan Parangkusumo. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dikarenakan juga jarak yang jauh, kita harus mempresentasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.